bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri yaitu Sri Mafuza, dan ini adalah Zuzda Sofia, ini adalah Eli Susanti, dan ini adalah Ereski Rahmadani Heri, dan ini adalah Yona Delpitasari, ini adalah Indrika Saputra, dan terakhir ini adalah Pepsi Irana. Dan ini adalah Laura Elvida. Baiklah, itulah kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai resultan vektor metode teori poligon plus ansih. Yang pertama kita akan membahas tentang vektor. Vektor adalah suatu gerakan perpindahan tempat yang mempunyai arah dan nilai. Dengan rumus resultan, akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 kali F2 cos theta. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan yaitu metode poligon. Di mana vektor arah A ditambah vektor arah B akan menghasilkan vektor A ditambah vektor B. Nah, di sini kami akan menggambarkannya. Ini dia arah vektor B A, ini dia arah vektor B. Nah, di sini kita akan membuat resultan. Seperti yang kita ketahui, resultan itu adalah garis penghubung antara titik arah vektor A dengan titik arah vektor B. Kita akan menarik garisnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan resultan. Selanjutnya, kami akan memberikan satu contoh mengenai resultan vektor. Saya akan menggambarkan ini dia arah vektor A dan ini dia arah vektor B. Lalu kita akan menghubungkan, ini dia resultannya. Yang pertama, diketahui F1 atau vektor A sama dengan 10, F2 sama dengan vektor B sama dengan 12. Cos theta sama dengan setengah. Lalu yang ditanya adalah resultan. Lalu kita akan memasukkan rumus. Seperti yang kita ketahui, rumus dari resultan itu adalah resultan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Resultan sama dengan, nah kita akan memasukkan nilai dari masing-masing ada di rumus. 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 12 cos 60. Selanjutnya, resultan sama dengan akar dari 100 ditambah 144 ditambah 240 dikali setengah. Resultan sama dengan 244 ditambah 120. Resultan sama dengan
362. Akar dari 362. Hasilnya yaitu 19,7. Baiklah, sekian hasil dari penjelasan kami dari kelompok 6 mengenai resultan vektor metode poligon plus ANSYS. Terima kasih. Baiklah, kita akan mencari menggunakan Excel selanjutnya. Kita mulai dengan mengklik buat sama dengan klik F1 kali cos buka kurung radian, kita tulis radians buka kurung, masukkan sudut F1, tutup kurung, tutup lagi, enter, dan kita lanjutkan ke F1Y seperti yang di atas, kali, tetapi dikali sin, buka kurung, masukkan, tulis radians, buka kurung, masukkan nilai sudut F1, tutup kurung, tutup lagi, enter. Nah, kita lanjutkan ke F2X. Caranya sama seperti yang cara mencari F1X dan F1Y. Dan caranya seperti inilah kira-kira. Tengok bentuk anak tuh kayak gitu. Jangan tengok. Belakang. Ke belakang. Buka sepatu. Masuk ke dalam. Sama dengan seperti yang tadi, yang pada F1X nya. Yang seperti ini ada terpampang di laptop. Seperti yang terpampang di layarnya. Dan yang untuk F4X sama seperti yang sebelumnya, sama dengan kita klik yang F4 kali cos, kita tulis cos, buka kurung, kita tulis radians, buka kurung, masukkan nilai sudutnya, sudut F4, tutup kurung, dan tutup lagi, enter. Kita lanjutkan ke F4Y, sama dengan klik F4 kali sin, buka kurung, radians, buka lagi, buka kurung, masukkan nilai sudut F4, tutup kurung, double tutupnya, dan enter. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, Fx, sudut Fx total sama dengan kita tulis min, klik F1X tambah F2X tambah F3X kurang F4Y. Nah, hasilnya begini, sama dengan tambah klik F1Y tambah F2Y dikurang F3Y kurang F4Y, enter. Dah, hasilnya begini.
kita lanjut ke mencari resultannya, yakni dengan sama dengan tulis SQRT buka kurung, kita klik nilai yang ada double buka kurungnya, di double ya, kira-kira begini. Kita klik yang FI, kita di pangkat 2 kan, tambah buka tutup kurung, tambah, dan buka, klik ini, tutup kurung lagi, di pangkat 2 kan, baru ditutup kurung, enter. Dan kita lanjutkan ke sudut alfanya. Sama dengan atan, buka kurung, masukkan nilai F ini, dibagi fx dikali 180 dibagi PI buka tutup kurung, enter. Nah, kita lanjutkan ke yang pertama. Kita klik SPY Plan, klik sketching, dan pilih polyline, dan kita mulai menggambar. Dan gambarnya kira-kira seperti ini. Klik kanan, open end, dan pilih dimension, klik garisnya, dan klik kanan lagi, angel, klik garis atas bawah, tarik, klik kanan, alternatif angel, dan nilai sudut sudah terbentuk. Dan kita masukkan nilainya, di mana nilainya itu di mana nilai yang kita ambil itu di box 2, yakni sudut F1 56,7 derajat, dan mulai dimasukkan ke dalam asisnya. Klik kanan, Ctrl V. Selanjutnya kita buat panjangnya, dan masukkan lagi angkanya. Panjang dari F1, Ctrl C, masukkan lagi, Ctrl V, dan setelah itu perkecil gambar. Dan setelah itu perbesar lagi gambarnya, klik dan setelah itu ambil down untuk membuat garis bantu. Kita ambil line untuk membuat garis bantunya, di mana garis bantu ini memudahkan untuk mencari sudutnya. Lalu ambil contain supaya garis bantu menjadi horizontal, dan klik garis bantu dan luruskan. Selanjutnya ambil dimension, bentuk lagi sudutnya, klik kanan, angel, sekali lagi klik atas, klik bawah, dan seperti ini. Lalu tarik, klik kanan lagi, alternatif angel, klik kanan lagi, alternatif angel, dan seperti ini. Masukkan angka sudut F2, Ctrl C,
di mana sudut F2-nya. Dan masukkan sudut F2-nya tuh. Yang tadi salah, dan kemudian kita ambil lagi F2 30 derajat. Ambil lagi dan bagi tengah. Ctrl V 30 derajat. Enter. Jadi selanjutnya kita ambil general dan sebelumnya kita hapus garis bantu tersebut. Kemudian ambil lagi untuk yang panjang F2-nya, yakni dengan nilai 108 derajat. Lah. Dan blok, kemudian hapus, klik kanan, Ctrl V. Dan kemudian jadi 108 mm. Kemudian perkecil lagi. Kemudian perbesar lagi gambarnya, maksudnya sudutnya, dan seperti ini. Kita ambil lagi draw, ambil line untuk membuat garis bantu, dan seret ke kanan. Ambil kontras supaya garisnya lurus secara horizontal, dan gambarnya seperti ini. Dan selanjutnya kita ambil lagi dimension, build angel, klik garis bantu tadi, maksudnya klik garis bantu, klik vektor F3, dan klik kanan alternatif angel, dan klik kanan lagi alternatif angel, dan sudutnya seperti ini, dan masukkan besaran sudut dari F3. Dan kemudian blok, lalu Ctrl V dengan besar 25 derajat, dan sebentuknya seperti ini. Dan selanjutnya kita hapus. Jil general kita buat panjang tadi dengan sudut per 3. Dan kemudian gambar itu terlebih dahulu kita perkecil dan perbesar lagi, dan lanjutkan ke sudut 4 dulu agar pekerjaan ini lebih mudah. Ambil lain-lainin, buat garis bantunya lagi, seret dari kiri ke kanan seperti yang saya lakukan ini. Kopas, klik dimension, klik garis bantu, klik kanan lagi angel, klik garis bantu, klik F4, dan kemudiannya untuk sudutnya jadi, dan masukkan sudutnya dengan sudut sebesar 44 derajat. Ctrl C, dan kemudian ambil lagi dimension dan masukkan blok, dan kemudian tekan Ctrl V, enter. Dan setelah itu
Kita lanjutkan ke panjang yang dari F3 tadi. Dan kemudian ambil panjang dari F3 tadi dengan sekitar 327 mm. Dan kemudian perkecil lagi gambarnya. Perbesar lagi gambarnya. Dan selanjutnya dan hapus garis bantu dari F4 tadi, dan garis bantunya klik kanan, tekan delete, dan untuk membuat panjangnya dari F4 ditarik seperti ini. Masukkan nilai dari F4 yang ada di Microsoft Excel, yakni sebesar 121, Ctrl C, dan kemudian pindahkan blok, Ctrl V. Kemudian kita perkecil lagi gambarnya. Dan naikkan dulu ke atas seperti ini. Klik perlahan, ambil draw, klik lagi polyline, dan cari titik 0 dari sumbu 0 seperti yang saya lakukan ini, dan tarik sampai ke batas F4, sampai ke ujungnya, dan klik kanan, open end, klik dimension, ambil general panjangnya sekitar maksudnya ambilnya general yang mana. Sekian dari kelompok kami, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok kami. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.